Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Pengantar Ilmu Hukum. Topik ke-37 dari 80 topik. Sumber hukum dalam arti material dan formil. Bagian keempat. Pendapat ahli hukum terkenal sebagai sumber hukum formal. Pendapat ahli hukum terkenal, doktrin atau doktrin pendapat atau teori-teori dari para ahli hukum. Istilah doktrin secara umum disamakan dengan anggapan atau pendapat para ahli hukum terkenal. Namun menurut Daud Silalahi, dalam perkembangan selanjutnya doktrin tidak hanya datang dari ahli hukum, melainkan juga para ahli di bidang lain, misalnya ahli lingkungan hidup. Pakar lain yang memberi batasan ialah istilah doktrin yaitu Fokema Andreae, yang menyatakan bahwa doktrin adalah ajaran kaum sarjana hukum yang khusus dipakai sebagai kebalikan dari peradilan, jurisprudensi atau ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh pengadilan atau ajaran yang dimajukan dan dikembangkan oleh pengarang dan buku pelajar. Selanjutnya, kedudukan doktrin sendiri dalam prakteknya sangatlah penting dalam mempengaruhi pengambilan keputusan hukum oleh hakim. Dalam mengambil keputusan, hakim seringkali mengutip pendapat atau teori dari seorang atau beberapa orang ahli hukum mengenai kasus yang dihadapinya, apalagi jika ahli hukum tersebut juga menyatakan mengenai bagaimana penyelesaian suatu kasus sampai dengan selesai. Jadi dengan kata lain kedudukan doktrin merupakan sebuah sumber hukum yang sangat berpengaruh bagi keputusan-keputusan hakim selain undang-undang. Selain itu, doktrin hukum sebagai salah satu sumber pertimbangan hakim dalam menemukan hukum. Bila perundang-undangan tidak memberi jawaban dan tidak pula ada keputusan pengadilan mengenai perkara sejenis yang akan diputuskan, maka hakim akan mencari jawaban pada pendapat para sarjana hukum. Dasar hukum yang dipakai hakim pengadilan dalam menggunakan doktrin sebagai dasar putusannya antara lain: 1. Pasal 22 AB dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, telah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 2. Tidak ada satupun ketentuan undang-undang yang melarang penerimaan atas kewibawaan ilmu pengetahuan, termasuk doktrin. 3. Kadang-kadang hakim merasa pengetahuannya di bidang hukum masih sangat terbatas, sehingga menganggap perlu mendasarkan putusannya pada pendapat para ahli yang dianggapnya lebih mengetahui. Selanjutnya, karena ilmu pengetahuan bersifat objektif dan berwibawa, maka keputusan hakim harus bersifat objektif dan berwibawa pula. Maka ilmu pengetahuan merupakan sumber untuk mendukung atau mempertanggungjawabkan putusan hakim. Selain itu, di bidang hukum internasional, anggapan para sarjana hukum atau doktrin merupakan sumber hukum yang sangat penting, sebab hal ini diatur dalam Pasal 38 Ayat 1 Piagam International Court of Justice yang menetapkan bahwa perkara yang diajukan ke Mahkamah Hukum Internasional harus diputuskan berdasarkan sumber hukum internasional. Yang termasuk sumber hukum internasional adalah 1. Konvensi internasional, 2. Kebiasaan internasional, 3. Asas-asas umum hukum yang diakui bangsa-bangsa beradab, 4. Keputusan pengadilan, 5. Ajaran para sarjana hukum yang berkualifikasi tinggi dari berbagai negara. Dalam konteks putusan hakim, maka kedudukan doktrin hukum memegang peranan sebagai jembatan, bridge, dan cahaya penerang, shining light. Dalam kedudukan sebagai jembatan, doktrin hukum menghubungkan antara dunia teoretik dan praktik. Sebagai cahaya penerang, doktrin hukum memberi pencerahan dan kualitas argumentasi dalam setiap pertimbangan putusan hakim. Dengan demikian, putusan hakim yang memuat doktrin hukum akan lebih berbobot dan mencerahkan. Sebaliknya, jika putusan hakim tidak sejalan dengan doktrin hukum, maka sesungguhnya putusan hakim tersebut kehilangan arah. Utrecht menambahkan agama sebagai sumber hukum formil. Hal ini disebabkan daerah-daerah di Indonesia pandangan hidup penduduknya sangat terikat oleh agama, sehingga menjadi sumber hukum yang penting sekali. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa hakim dalam menentukan sikapnya siapa yang benar dan siapa yang tidak benar, maka hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusan melalui pembuktian-pembuktian bukan berdasarkan a priori menemukan keputusan, sedangkan pertimbangan pembuktiannya kemudian dikonstruksi. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim telah dapat mengkonstatir, menyatakan terbukti, peristiwa yang menjadi sengketa itu. Kemudian hakim harus menemukan hukumnya terhadap sengketa kedua belah pihak, di mana hakim harus mengkualifisir peristiwa yang dianggapnya terbukti. Oleh karena itu, hakim dituntut harus menguasai hukumnya, bahkan hakim dianggap mengetahui hukumnya.
Karena tanpa dengan pengetahuan dan penguasaan hakim terhadap peraturan-peraturan hukum, tidak mungkin dapat mengklasifikasi peristiwa hukumnya. Setelah dikualifikasi, langkah selanjutnya hakim harus menemukan peraturan hukumnya yang dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum yang telah ditemukan. Untuk itu diseleksi peraturan-peraturan hukum yang relevan bagi peristiwa hukum yang bersangkutan melalui sumber atau tempat menemukan hukumnya, yang meliputi sumber-sumber hukum formil yaitu, peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, traktat, putusan hakim, jurisprudensi, dan doktrin. Itulah materi topik ke-37 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.